Gua tuh semakin gak percaya ya sama orang yang kemarin ngeklaim kalau di X itu isinya adalah orang-orang yang punya akal sehat. Aduh, sekarang di mana coba akal sehatnya? Ada yang bisa menunjukkan letak akal sehatnya orang ini ketika mengomentari sebuah gagasan orang lain dengan kalimat seperti ini? Hah? Yang namanya punya akal sehat, nggak akan dia ngomentarin seperti ini tuh nggak akan. Yang dia komentari itu adalah idenya, gagasannya, bukan menyerang personalnya, ya. Apalagi ini sensitif loh, membawa-bawa kematian anaknya, ya. Gua rasa selain orang ini nggak punya akal sehat, ternyata orang ini juga nggak punya hati, ya, miris gitu, nggak punya rasa empati sama sekali. Kalau kata gua nih ya, kalau emang nggak bisa ngomentarin gagasannya, mending lu diem deh, ya. Mending lu diem daripada lu ngomong kayak begini. Nih bener nih, lu nggak keren bro. Iya, nggak keren sama sekali. Justru kayaknya lu yang lebih ironi. Saya secara pribadi ya meminta siapapun untuk tidak masuk dalam ruang publik yang akhirnya menjadi hal yang sensitif, dan saya menaruh simpati kepada Pak Ridwan Kamil. Bagaimanapun kehilangan anak itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kemudian ini menjadi bahan olok-olokan atau bahan kampanye, menurut saya keterlaluan sekali. Dan yang seperti ini siapapun yang melakukan juga harus disadarkan. Dan saya yakin yang melakukan itu pasti bukan bagian dari tim kampanye siapa. Calon gubernur ngasih janji mau menggilir WFH kantor-kantor swasta. Oh, mau dibikin tuh semua kantor ada WFH-nya. Ganti-gantian, beda-beda hari. Ini calon gubernurnya jenius, paham cara main pemilu. Itu pasti ya, semua karyawan-karyawan kantor swasta tuh auto coblos dia. Mantep banget ini. Sama kayak janji ngasih anggaran RW ratusan juta per tahun. Ini jenius punya. Ini ngerti barang ini orang. Ngerti barang main pemilu, bukan ngerti cara memimpin Jakarta. Gimana cara ente bikin peraturan lewat pergub lewat apa itu ya, maksa semua kantor swasta buat WFH ganti-gantian? Gimana caranya? Lu bukan bos gua, lu cuman gubernur. Bagaimana caranya? Kita ayolah kasih janji, jangan cuma sekadar biar dipilih, kasih janji yang doable. Ini kita kan pendahulunya ada Ahok, ada Anies. Ayolah Bung, ente kan dulunya gubernur juga, masa begini kayak mainnya? Boleh ngebully saya sesuka hati, boleh. Oke. Programnya politik tidak setuju, lah boleh. Tapi jangan ke urusan keluarga, itu aja. Apalagi anak saya dengan situasi. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat muter kalau boleh, itu bisa. Jadi saya amit-amit dan tidak mungkinlah melakukan apa yang disampaikan itu. Dan mohon silahkan kritikan demokrasi, tapi jangan kebab itulah ya, itu terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam beberapa cuplikan video tadi ada sebuah cuitan di media X yang datangnya dari Denis Malhotra. Dia mengkritik hanya gara-gara Ridwan Kamil berjanji bahwa akan mengolah sampah untuk menjadi batako. Denis Malhotra ini pun melakukan cuitan di media X bahwa ia percaya jangankan mengolah sampah jadi batako, mengolah momen kematian anak sendiri sebagai panggung untuk meraup simpati publik saja kamu bisa kok. Artinya bahwa ada penyerangan secara personal di sini ya, atas kematian dari anaknya Ridwan Kamil. Sejujurnya bahwa hal-hal publik, janji-janji kampanye jangan sampai kita menyerang personal. Dan saya juga berharap bahwa kepada para calon gubernur, calon kepala daerah, kalau memberi janji itu yang masuk di akal. Jangan hanya seenak jidat. Terus terang,
Berilah janji yang masuk di akal kepada masyarakat. Mengolah sampah jadi batako. Belum lagi ada wifi gratis di setiap perkantoran dan lain sebagainya. Karena yang lebih menyakitkan ketika janji-janji itu tidak ditepati. Maka tidak heran bila pada akhirnya Anda sendiri pun dikritik. Tetapi terlepas dari itu, kita ini hidup di alam demokrasi, dan saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa kalau kita mau mengkritik seseorang, kritiklah kinerjanya. Kritiklah hal-hal yang bersifat umum. Jangan sampai kita menyerang secara personal, apalagi yang berhubungan dengan urusan pribadi. Misalnya tentang kematian anak, seperti yang dialami oleh Ridwan Kamil. Atau misalnya tentang istri kita, misalnya tentang keluarga kita. Jangan. Karena itu sesuatu yang sudah keterlaluan. Dan apa yang dilakukan oleh Denis Malhotra ini bukan menjadi contoh yang baik bagi kita semua, khususnya kepada masyarakat di Jakarta. Kritiklah kebijakannya, kritiklah janji kampanyenya dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menyerang secara personal. Bahkan tadi kita melihat bersama-sama Bapak Pramono Anung yang juga adalah calon gubernur di Jakarta ini pun angkat bicara. Beliau merasa prihatin karena sejujurnya tidak patut atau tidak pantas kita mengkritik seseorang dengan menyerang secara personal. Mari gunakan logika akal sehat kita untuk mengkritik kebijakan-kebijakan dari para penguasa ataupun janji-janji dari para penguasa di bangsa ini. Berikut ini masih ada beberapa komentar dari netizen yang menanggapi tentang cuitan dari Denis Malhotra ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Wah, parah sih. Pernah lihat akun ini nggak? Sebelumnya, dia pernah komentarin Ridwan Kamil yang punya plan untuk mengubah sampah di Bantar Gebang menjadi bahan olahan untuk proyek Giant Seawall. Tapi, komentar ini justru mendatangkan kecaman dari warganet. Pasalnya, komentar itu bilang kalau Kang Emil ngambil keuntungan dari konten anaknya yang meninggal beberapa waktu lalu. Tapi bener nggak sih? Mari kita bahas. Pertama, Kang Emil adalah sosok ayah sekaligus public figure yang sangat terbuka di media sosial. Kerap kali, Kang Emil ini sering membagikan kisah tentang anak-anaknya, termasuk Eril di media sosial. Padahal, sebagai orang tua, itu bisa jadi cara seorang ayah yang berduka untuk terus mengenang putranya. Tapi kan, itu masalah udah lama. Ngapain lu ngebacot sekarang? Kedua, bisa jadi ini sebagai proses healing Kang Emil, karena biasanya dukungan emosional dari banyak orang bisa mempercepat penyembuhan luka. Intinya apa? Duka dan kehilangan adalah pengalaman pribadi yang sulit diukur oleh orang lain. Apapun alasannya, penting bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam menilai karena setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan rasa sedih. Kita boleh kritis, tapi bego jangan. Dan perlu ada empati dalam menilai setiap isu yang ada. Jangan karena beda pandangan, beda sikap, apalagi beda kubu politik, jadi bisa komentar ceplos-ceplos tanpa berpikir secara bijak. Terus ujung-ujungnya minta maaf kayak gini. Basi, minta maaf atau cari aman. Ridwan Kamil berencana olah sampah di Bantar Gebang jadi batako untuk Giant Seawall. Denis Malhotra berkomentar, ia percaya jangankan mengolah sampah jadi batako, mengolah momen kematian anak sendiri sebagai panggung untuk meraup simpati publik saja, kamu bisa kok. Lagi-lagi Denis, lu terserah nggak mendukung RK, lu terserah tidak puas terhadap kinerja RK, bahkan lu terserah tidak suka terhadap personal Ridwan Kamil, terserah, itu hak lu. Tapi jangan bawa-bawa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah tiada.
Kematian itu adalah sebuah tragedi. Bahkan jika bisa bertukar posisi, Ridwan Kamil pun rela bertukar nyawa dengan Eril. Jika banyak masyarakat yang simpati dengan meninggalnya putra Ridwan Kamil, itu karena banyak masyarakat yang mempunyai hati. Tidak seperti lu, Denis Maholtra. Menurut gua, ini unggahannya udah kelewatan. Sekesel-keselnya elu sama politisi, orang pemerintahan, lu nggak boleh ngeritik atau ngatain personalnya. Kalau lu mau bahas, kalau lu mau nyinyir, kalau lu mau gibah, bahas aktivitasnya, programnya, visi misinya. Walaupun orang yang udah minta maaf, gua pribadi ngerasa minta maaf nggak cukup. Karena kelak pasti akan berulang lagi. Ada yang modelan kayak gini, terus nanti gampang tinggal minta maaf aja, selesai. Ya nggak gitu, harus ada sanksinya biar kita, masyarakat, atau siapapun, terutama orang yang udah punya nama besar, punya tanggung jawab atas apa yang ditulis atau diunggah di internet. Sehingga masing-masing dari kita nggak asal nulis, nggak asal jeplak ketika lagi berseluncur di internet. Salah satu pendukung anak Abah yang menurut saya sudah tidak beretika dan tidak beradab lagi, bahkan menjurus menyerang personal, ini sudah termasuk ujaran kebencian. Kalau misalkan mau mengkritisi tentang programnya Ridwan Kamil, ya terserah. Tapi sudah menyinggung-nyinggung kematian anaknya Ridwan Kamil, itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Berarti dia sudah tidak bisa berargumen dan juga mengkritisi kebijakan tersebut ataupun mengkritisi program-programnya Ridwan Kamil yang akan diterapkan di DKI Jakarta. Begini gua kasih tahu sama lu Denis ya. Kenapa kok media pada waktu kematian anaknya Ridwan Kamil menyoroti hal tersebut? Satu, si Eril itu anaknya Ridwan Kamil. Kedua, Ridwan Kamil pada saat anaknya dinyatakan hilang dan meninggal dunia masih menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Maka berita sekecil apapun yang menyangkut Ridwan Kamil pasti akan disorot oleh semua media. Jadi lu harus paham hal itu. Lu harus pelajari apa fungsinya media, kenapa kok media menyoroti hal tersebut. Pelajari dulu biar gak otak lu itu gak ngebul. Denis Maholtra nge-tweet kayak gini di aplikasi sebelah. Lo nge-tweet kayak gini lagi nge-fly? Apa gimana? Katanya warga X cerdas. Tapi kok ente bahlul? Masa lo ngatain RK mengolah momen kematian anaknya buat meraup simpati publik? Lo arahnya ke politik? Lo baru keluar dari goa apa gimana? Masa lo nggak tahu RK siapa? Jauh sebelum ada tragedi mendiang anaknya, RK ini memang udah pejabat negara. Lo bisa baca kagak? Sebelum jadi gubernur Jawa Barat juga emang udah jadi wali kota Bandung juga. Dan itu posisi Eril masih ada. Lo kalau gak suka sama kinerjanya, lo kritik aja. Gak usah lo bawa-bawa musibah yang menimpa keluarganya. Abis koar-koar, viral, minta maaf, lagu lama. Basi. Oke guys, itu adalah tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan cuitan dari Denis Maholtra yang menyerang Bapak Ridwan Kamil secara personal, yakni tentang kematian anaknya. Terus terang, ini menjadi contoh yang buruk bagi kita semua, dan harapan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Denis Maholtra ini jangan kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita, terlebih khususnya ketika kita mau mengkritik kebijakan-kebijakan ataupun janji-janji kampanye dari tokoh-tokoh politik yang ada di bangsa ini. Mari kita gunakan logika akal sehat kita bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi politik seperti ini, saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia ataupun siapapun kita, kritiklah tentang kebijakannya, tentang janji kampanyenya, tentang keputusannya dan lain sebagainya. Jangan menyerang secara personal. Karena kalau kita bangsa Indonesia punya tabiat buruk seperti Denis Maholtra ini, tentu setiap individu yang ada di bangsa ini pun mereka pasti kapok untuk menyerahkan diri mereka sebagai pejabat publik. Padahal di satu sisi kita sangat membutuhkan orang-orang seperti Ridwan Kamil misalnya. Beliau adalah mantan gubernur dari Jawa Barat,
yang saat ini maju sebagai calon gubernur di Jakarta, tentu sebagian orang, sebagian besar masyarakat Jakarta mungkin membutuhkan Ridwan Kamil untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Walaupun ada kelompok yang menolak bahwa Ridwan Kamil itu tidak pantas untuk memimpin Jakarta. Ketika ada kampanye, ketika ada janji-janji, ketika ada keputusan ataupun kebijakan dilakukan oleh Ridwan Kamil, yang ditanggapi, yang dikomentarin adalah keputusannya itu, adalah kebijakannya itu, adalah janji-janji kampanyenya itu. Contoh ketika dia berjanji bahwa akan mengolah sampah untuk menjadi batako, yang kita kritisi, yang kita pertanyakan adalah bagaimana prosesnya. Butuh berapa banyak biaya? Mekanismenya seperti apa? Itu yang kita pertanyakan. Jangan sampai kita langsung menyerang secara personal, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif, misalnya tentang kematian. Jujur, bersyukur seorang Ridwan Kamil dalam menanggapi persoalan ini dia masih menggunakan logika akal sehatnya dia. Tetapi seandainya ketemu dengan orang yang pikirannya pendek, si Denis Malhotra ini bisa tinggal nama. Jujur, saya secara pribadi pun sangat tidak suka ketika orang mengkritik saya lalu menyerang keluarga saya, apalagi kepada anak-anak saya. Saya akan sangat welcome, saya akan sangat suka ketika Anda mengkritik saya tentang keputusan-keputusan saya ataupun tentang kebijakan-kebijakan saya. Jangan sampai Anda menyerang sampai ke anak-anak saya, bahkan sampai ke keluarga saya, Anda yang akan saya cari. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini menjadi contoh yang baik untuk kita semua, bahwa di saat dirinya diserang secara personal, beliau masih mampu untuk menahan emosi, masih mampu untuk berpikir dengan hati yang tenang. Tetapi kalau tidak, saya sangat yakin dan percaya si Denis Malhotra ini mungkin hari ini ketika kita berbicara namanya tinggal nama sesungguhnya. Karena menurut saya sih sudah sangat keterlaluan ketika dia mengkritik seseorang sampai menyerang secara personal. Dan ini menurut saya adalah contoh yang buruk, dan kita generasi penerus bangsa, pemirsa sekalian, khususnya saudara dan saudari saya yang ada di Jakarta, jangan pernah mengikuti tabiat-tabiat buruk seperti yang ditunjukkan oleh Denis Malhotra ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja informasi ini bisa berguna bagi kita semua, bahwa ketika kita mau menanggapi janji-janji kampanye ataupun keputusan ataupun kebijakan dari para penguasa, yang kita kritisi adalah kebijakan dari para penguasa itu tersendiri. Jangan sampai kita menyerang sampai secara personal seperti yang dilakukan oleh Denis Malhotra ini. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.